Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Devin Tarianti. Saya Desa Mada Sunairania. Saya Munadia Alvania. Saya Melina Risdianti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai rekayasa kontrol proses dan SPC pada bab 12. Untuk yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Next. Nah, untuk yang pertama terdapat subbab 12.1 yaitu pemantauan proses dan regulasi proses. Pada subbab ini terdapat latar belakang yaitu mengenai pengurangan variabilitas, di mana pengurangan variabilitas adalah bagian penting dari peningkatan kinerja proses di semua industri. Kontrol proses statistik adalah alat yang efektif untuk mengurangi variabilitas melalui kemampuan bagian kontrol untuk mendeteksi penyebab yang dapat ditugaskan. Ketika penyebab yang dapat ditugaskan dihilangkan, variabilitas proses berkurang dan kinerja proses ditingkatkan. Lalu terdapat sejarah dari sebab ini, yaitu dalam proses yang rumit seperti yang ditemukan di industri kimia dan proses, pendekatan lain sering digunakan untuk mengurangi variabilitas. Pendekatan ini didasarkan pada kompensasi dan regulasi proses, di mana beberapa variabilitas proses yang dapat dimanipulasi disesuaikan dengan tujuan menjaga output proses tetap pada target, atau secara ekuivalen meminimalkan variabilitas output di sekitar target ini. Skema kompensasi atau regulasi proses ini secara luas dikenal sebagai kontrol proses rekayasa atau EPC, kontrol stokastik, atau kontrol umpan balik atau umpan maju, tergantung pada sifat penyesuaiannya. Next. Terdapat asumsi SPC, yaitu SPC selalu diterapkan dalam situasi di mana kita mengasumsikan bahwa mungkin untuk membawa proses ke dalam keadaan kontrol statistik. Kontrol statistik adalah hanya mengamati variasi acak yang stabil di sekitar target proses. Selain itu, SPC juga mengasumsikan bahwa setelah proses berada dalam keadaan terkendali, proses tersebut akan cenderung tetap berada di sana untuk jangka waktu yang relatif lama tanpa penyesuaian berkelanjutan. Lalu untuk asumsi EPC sendiri, yaitu pengaturan proses melalui EPC mengasumsikan bahwa ada variabel lain yang dapat disesuaikan untuk mengimbangi penyimpangan dalam output proses, dan bahwa serangkaian penyesuaian regular terhadap variabel yang dapat dimanipulasi ini akan menjaga output proses tetap mendekati target yang diinginkan. Next. Di sini terdapat gabungan antara SPC dan EPC. Terdapat minat yang cukup besar untuk menggabungkan atau mengintegrasikan SPC dan EPC dalam upaya menyediakan prosedur yang lebih baik, yaitu peningkatan pada EPC yang akan memungkinkan gangguan tipe penyebab yang dapat ditentukan untuk dideteksi. Secara historis, kedua teknologi ini telah berkembang di lingkungan yang sedikit berbeda. SPC seringkali menjadi bagian dari dorongan strategis organisasi untuk meningkatkan kualitas dan biasanya merupakan kegiatan yang bersifat top-down, didorong oleh manajemen, dan memiliki visibilitas tinggi dengan penekanan pada orang, metode, dan prosedur. Di sisi lain, EPC lebih bersifat taktis dengan asal-usulnya di organisasi rekayasa proses, dan fokus utamanya adalah pada proses. Next. Kerangka kerja statistik SPC mirip dengan pengujian hipotesis, sedangkan kerangka kerja statistik EPC adalah estimasi parameter, yaitu memperkirakan berapa banyak gangguan yang ada dalam sistem yang memaksa proses tidak sesuai target, dan kemudian membuat penyesuaian untuk membatalkan efeknya. Kesamaan dari kedua prosedur ini adalah kesamaan tujuan, yaitu pengurangan variabilitas. EPC mengasumsikan bahwa ada model dinamis spesifik yang menghubungkan input dan output proses. Jika model tersebut benar, maka aturan penyesuaian proses EPC akan meminimalkan variasi di sekitar target output.
Namun, ketika jenis gangguan eksternal tertentu atau penyebab yang dapat ditugaskan terjadi yang berada di luar kerangka model dinamis, maka aturan kompensasi tidak akan sepenuhnya memperhitungkan gangguan ini. Akibatnya, variabilitas akan meningkat. Dengan menerapkan SPC dengan secara yang spesifik, penyebab yang dapat ditugaskan ini dapat dideteksi dan prosedur gabungan EPC atau SPC akan lebih efektif daripada EPC saja. Next. Selanjutnya yaitu 12.2.1 mengenai skema penyesuaian sederhana kontrol integral. Pada bab ini memberikan pembahasan yaitu sebuah situasi sederhana yang melibatkan sebuah proses di mana penyesuaian umpan balik adalah tepat dan sangat efektif. Proses ini memiliki variabel yang dapat dimanipulasi X dan perubahan pada X akan menghasilkan semua efeknya pada Y dalam satu periode, yaitu YT min 1 min T sama dengan GXT, di mana G adalah konstanta yang biasanya disebut penguatan proses. Penguatan ini seperti koefisien regresi yang menghubungkan besarnya perubahan dalam XT dengan perubahan dalam YT. Sekarang, jika tidak ada penyesuaian yang dilakukan, proses akan menjauh dari target menurut YT plus 1 min T sama dengan NT plus 1, di mana NT plus 1 adalah gangguan. Gangguan pada persamaan di atas biasanya diwakili oleh model deret waktu yang sesuai, seringkali model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA. Next. Misalkan gangguan tersebut dapat diprediksi dengan baik menggunakan EUMA, yaitu NT plus 1 hat sama dengan NT hat plus lambda dalam kurung NT min NT hat sama dengan NT hat plus lambda ET, di mana ET sama dengan NT min NT hat adalah kesalahan prediksi pada periode waktu T, dan lambda lebih dari 0, lambda kurang dari 1, adalah faktor pembobot EUMA. Pada waktu T, proses yang telah disesuaikan adalah YT plus 1 min T sama dengan NT plus 1 plus GXT. Persamaan ini mengatakan bahwa pada waktu T plus 1, deviasi output dari target akan bergantung pada disturbance pada periode T plus 1. Ditambah level XT di mana kita mengatur variabel yang dapat dimanipulasi pada periode T atau set point pada periode T. Next. Ramalan NT plus 1 dengan NT plus 1 hat menggunakan persamaan EUMA diperoleh YT plus 1 min T sama dengan ET plus 1 plus NT plus 1 hat plus GXT, karena ET plus 1 sama dengan NT plus 1 min NT plus 1 hat, maka terdapat perbedaan dua prediksi EUMA dapat ditulis ulang sebagai NT plus 1 hat min NT hat sama dengan lambda NT plus 1 min lambda NT hat min NT hat sama dengan lambda NT min lambda NT hat sama dengan lambda dalam kurung NT min NT hat sehingga dihasilkan lambda ET. Selanjutnya yaitu ada kontrol integral dan grafik penyesuaian. Kontrol integral dan grafik penyesuaian manual adalah alat yang kuat dalam pengendalian proses. Dengan pendekatan yang tepat, kita bisa mengurangi variabilitas, menghilangkan autokorelasi, dan menjaga proses tetap dalam kendali statistik. Namun, setiap intervensi harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak justru menambah varians atau memindahkan masalah ke bagian lain dari proses. Selanjutnya, yaitu bagian pembahasan dari gambar tersebut. Diketahui bahwa proses ini telah jauh lebih stabil dan mendekati target berat molekul sebesar 2000. Dari 100 pengamatan, rata-rata berat molekul adalah 2001 dengan simpangan baku sebesar 10,35, turun hampir 50% dari kondisi sebelumnya. Gambar 12.4 tersebut menunjukkan set point laju pemberian katalis di tiap waktu. Sedangkan gambar 12.5 dan 12.6
memperlihatkan grafik kontrol individu dan rentang bergerak, baik untuk output berat, molekul, maupun penyesuaian katalis. Ini mengindikasikan bahwa proses sudah berada dalam kendali statistik. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh nilai lambda dalam EUMA. Dalam pendekatan EUMA, pemilihan nilai lambda sangat penting. Nilai optimal lambda ditentukan dari data historis gangguan proses. Namun, jika data tidak tersedia, kita bisa menggunakan nilai tebakan di kisaran 0,2 sampai 0,4. Gambar di samping menunjukkan bahwa dengan lambda di kisaran tersebut, inflasi varian output sangat kecil, kurang dari 5%. Jadi, ini adalah pendekatan praktis yang cukup aman. Next. Selanjutnya itu ada risiko pemilihan lambda yang salah. Jika kita salah memilih lambda, misalnya lambda sama dengan 1, maka variance output bisa meningkat 2 kali lipat. Ini artinya kita merespons deviasi terlalu agresif. Menurut Deming, ini disebut mengganggu proses. Ketika proses sudah stabil, penyesuaian justru bisa memperburuk performa. Oleh karena itu, insinyur kontrol harus berhati-hati dan rasional dalam menetapkan nilai lambda. Next. Yang selanjutnya yaitu ada autokorelasi sebelum dan sesudah kontrol. Dari gambar di atas menunjukkan bahwa sebelum kontrol diterapkan, data berat molekul menunjukkan autokorelasi yang kuat. Artinya pengamatan masa lalu mempengaruhi pengamatan saat ini. Setelah kontrol integral ditetapkan, seperti gambar yang di sampingnya, yaitu autokorelasi ini hilang. Proses menjadi lebih acak, yang merupakan indikasi bahwa sistem sudah berada dalam kendali statistik. Next. Selanjutnya yaitu efek samping kontrol integral. Kontrol integral memang mengurangi variabilitas berat molekul, tapi memindahkan variabilitas itu ke laju pemberian katalis. Ini terlihat pada gambar di samping, yaitu dalam beberapa proses, variabilitas pada input seperti katalis ini mungkin tidak diinginkan. Jadi, meskipun kontrol efektif, kita tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antar variabel proses. Next. Yang selanjutnya yaitu pengendalian otomatis dan manual. Metode kontrol integral dapat diimplementasikan secara otomatis menggunakan sensor, komputer, dan aktuator dikenal sebagai automatic process control. Namun, dalam banyak kasus, kontrol juga bisa dilakukan manual oleh operator. Disinilah peran grafik penyesuaian manual sangat penting. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian grafik penyesuaian manual. Jadi gambar di samping menunjukkan grafik penyesuaian manual. Terdapat 2 skala, satu untuk berat molekul, satu lagi untuk jumlah penyesuaian laju katalis. Skala ini dirancang sedemikian rupa sehingga perubahan 6 satuan berat molekul akan direspon dengan 1 satuan penyesuaian katalis. Nilai di atas target menghasilkan penyesuaian negatif, artinya katalis dikurangi. Nilai di bawah target menghasilkan penyesuaian positif yang artinya katalis ditambah. Next. Selanjutnya ada contoh penggunaan grafik penyesuaian. Jika berat molekul pada titik Y13 sama dengan 2006, maka grafik menunjukkan penyesuaian sebesar -1. Artinya katalis dikurangi 1 satuan. Pada titik berikutnya, yaitu pada Y14, itu menunjukkan 1997, maka grafik menunjukkan penyesuaian sebesar +0,5. Artinya katalis ditambah 0,5 satuan. Prosedur ini sederhana, namun sangat efektif dan memungkinkan operator untuk melakukan kontrol secara konsisten dan akurat. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Meilina Risdianti. Oke, selanjutnya yaitu tantangan penyesuaian kontinu. Dalam skema kontrol umpan balik, berdasarkan kontrol integral, penyesuaian proses dilakukan setiap kali ada pengamatan baru. Artinya, setiap kali data output keluar dari proses, sistem atau operator langsung melakukan penyesuaian terhadap variabel yang dapat dimanipulasi.
Meskipun metode ini sangat efektif dalam menjaga output tetap dekat dengan target, ada situasi tertentu di mana penyesuaian terus-menerus menjadi tidak praktis dan ekonomis, yaitu saat biaya penyesuaian tinggi, keterbatasan teknis, gangguan terhadap alur produksi, serta sumber daya manusia yang terbatas. Maka diperlukan pendekatan alternatif seperti grafik penyesuaian terbatas atau penyesuaian bulat dengan skema proses dari pemantauan output sampai output baru. Next. Kemudian yang pertama itu ada grafik penyesuaian terbatas atau adjustment chart. Grafik penyesuaian terbatas ini adalah variasi dari kontrol integral yang tidak melakukan penyesuaian pada setiap observasi, melainkan hanya saat diperlukan, yaitu saat output atau prediksi gangguan melewati batas tertentu. Dengan kata lain, bahwa penyesuaian hanya dilakukan jika prediksi EUMA atau exponentially weighted moving average dari gangguan proses di luar batas kurang lebih L. Ini sangat berguna dalam kasus ketika penyesuaian memerlukan biaya, waktu, atau intervensi manual. Proses tidak perlu diperbaiki jika deviasi masih dalam batas wajar. Dengan rumus-rumus penting sebagai berikut, sehingga bounded adjustment chart adalah solusi ideal saat penyesuaian mahal atau tidak praktis dilakukan secara terus-menerus. Ia tetap menjaga output dekat dengan target, namun mengurangi frekuensi intervensi secara signifikan. Next. Kemudian, dalam pengendalian proses secara manual, operator seringkali mengalami kesulitan dalam menghitung penyesuaian presisi, seperti kurangi 3,57 unit atau tambah 1,28 unit. Untuk mengatasi hal ini, digunakan grafik penyesuaian bulat atau rounded adjustment chart. Grafik penyesuaian bulat merupakan variasi dari grafik penyesuaian manual yang membagi area deviasi output menjadi beberapa zona sederhana. Setiap zona dikaitkan dengan besaran penyesuaian tetap dan mudah dilakukan oleh operator. Zona pusat atau dekat target itu sama dengan tidak perlu penyesuaian, dan ketika zona di luar itu sama dengan penyesuaian dengan nilai bulat. Misalnya plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Kemudian keunggulannya sangat mudah digunakan oleh operator, tidak perlu kalkulasi rumit, menghindari kesalahan pembacaan atau penghitungan manual, cocok untuk kondisi lapangan atau industri dengan staf non-teknis. Konsep ini pertama kali dikembangkan oleh George Box dan J.M. Jenkins dan disebut juga grafik penyesuaian Box-Jenkins. Digunakan dalam berbagai sistem pengendalian manual di industri, grafik penyesuaian ini merupakan alat sederhana dan sangat efektif untuk membantu operator melakukan penyesuaian proses secara manual tanpa kehilangan efektivitas pengendalian. Next. Kemudian yang kedua ada pengendali integral atau integral controller. Merupakan bentuk kontrol umpan balik di mana penyesuaian terhadap variabel yang dapat dimanipulasi, yaitu X, dilakukan berdasarkan akumulasi kesalahan atau deviasi antara output proses dan target. Pengendali ini disebut integral karena menghitung jumlah kesalahan dari waktu ke waktu, lalu melakukan koreksi berdasarkan total kesalahan tersebut. Dengan rumus-rumus utama sebagai berikut, dan alur kontrol integral dari target atau T sampai dikoreksi. Next. Kemudian kelebihannya yaitu lebih sederhana dan mudah diimplementasikan, menjadi output akan mendekati target dalam jangka panjang, cocok untuk proses yang tidak bisa stabil hanya dengan kontrol langsung, sedangkan kekurangannya yaitu reaksi lambat terhadap gangguan mendadak dapat menimbulkan overshoot atau fluktuasi bila tidak disertai pengendali lain, tidak mempertimbangkan kecepatan atau arah perubahan error, sehingga pengendali integral merupakan teknik dasar namun sangat kuat dalam menjaga stabilitas proses jangka panjang. Cocok untuk sistem yang mengalami penyimpangan lambat dari target dan sangat membantu dalam mengurangi variabilitas total output. Next. Kemudian setelah ada pengendali proporsional integral atau PI controller. Setelah memahami pengendali integral yang hanya bereaksi terhadap akumulasi kesalahan, kita dapat meningkatkan performa sistem kontrol dengan menambahkan komponen proporsional yang langsung merespon besar kesalahan saat ini.
Gabungan keduanya disebut pengendali PI atau proporsional integral. Dengan kombinasi ini, kontrol menjadi cepat tangkap dan stabil jangka panjang. Dengan rumus-rumus utamanya sebagai berikut, sehingga PI controller ini memiliki kelebihan, yaitu kombinasi respon cepat dan stabilitas jangka panjang, mengoreksi error dengan cepat dan mencegah akumulasi kesalahan, serta sangat banyak digunakan di industri. Dan kekurangannya itu harus dilakukan penyetelan atau tuning parameter KP dan KL. Jika tuning buruk, maka sistem bisa terlalu agresif atau terlalu lambat, tidak mempertimbangkan laju perubahan, sehingga butuh D sampai PID. Next. Selanjutnya yaitu pengendali PID atau Proportional Integral Derivative Controller. Pengendali PID menggabungkan ketiganya, yaitu P untuk reaksi cepat terhadap error saat ini, I untuk mengoreksi kesalahan kumulatif, dan D untuk memprediksi arah perubahan error dan memperlambat respon jika perlu. Pengendali PID ini memperbaiki kelemahan PI dengan menambahkan komponen prediktif, yaitu turunan dari error. Dengan begitu, sistem dapat menyadari tren perubahan error, mengurangi overshoot atau osilasi, mencapai target lebih cepat dan stabil. Dengan rumus umum sebagai berikut, sehingga proporsional integral derivative controller ini memiliki kelebihan, yaitu respon cepat dan akurat, mencegah overshoot dan osilasi, sangat cocok untuk sistem dinamis dan kompleks, banyak digunakan di industri kimia, manufaktur, otomotif. Dan kelemahannya yaitu kompleks dalam penyetelan atau tuning, sensitif terhadap noise dalam sinyal, tidak semua proses cocok untuk kontrol D, misalnya yang banyak gangguan acak. Sehingga tuning PID, tuning itu sendiri menentukan nilai KP, KL, KD, dan optimal, dan bisa menggunakan metode Ziegler-Nichols, metode coba-coba, atau trial and error, dan software tuning otomatis. Dan tujuannya yaitu agar stabil, cepat, dan tidak overshoot. Next. Selanjutnya ada penyetelan pengendali atau tuning. Tuning itu merupakan proses penyesuaian nilai parameter dalam pengendali P, PI atau PID agar sistem kontrol memberikan performa terbaik, yaitu respon cepat dan tepat. Tidak ada osilasi atau fluktuasi berlebihan, tidak terjadi overshoot atau melebihi target, dan sistem mencapai target dengan stabil. Metode tuning yang umum digunakan yaitu trial and error atau coba-coba, cocok untuk sistem sederhana. Naikkan satu persatu parameter sambil memantau respon, sulit jika sistem kompleks. Kemudian yang kedua itu ada Ziegler-Nichols tuning, yaitu metode sistematis berdasarkan eksperimen. Dan yang ketiga itu ada software atau otomatis, digunakan di industri besar, menggunakan algoritma optimasi untuk menentukan nilai optimal dan cepat, akurat, tapi butuh perangkat khusus. Dengan dampak tuning buruk, seperti respon lambat, osilasi, overshoot besar, dan tidak mencapai target. Next. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Irania. Selanjutnya menggabungkan SPC dan EPC, di mana SPC atau Statistical Process Control dan EPC atau Engineering Process Control adalah dua pendekatan yang sering digunakan dalam pengendalian proses. SPC berfokus pada pemantauan proses secara statistik untuk mendeteksi apakah proses berada dalam kondisi terkendali. Biasanya, tindakan hanya dilakukan jika ada sinyal bahwa proses menyimpang dari batas kontrol, misalnya melalui grafik control Shewhart atau EOMA. Sebaliknya, EPC menggunakan pendekatan teknik seperti kontrol umpan balik, misalnya kontrol integral, untuk melakukan penyesuaian secara terus-menerus pada variabel yang dapat dikendalikan guna menjaga output proses tetap sesuai target. EPC tidak mendeteksi atau menghilangkan penyebab yang dapat ditugaskan, melainkan hanya merespons gangguan proses. Dalam praktiknya, kedua metode ini dapat digabungkan agar lebih efektif. EPC digunakan untuk mengontrol proses secara real-time, sementara SPC tetap digunakan untuk memantau kesalahan kontrol atau perubahan besar pada variabel yang dikendalikan. Gabungan ini memungkinkan
tidak hanya pengendalian proses yang baik, tetapi juga deteksi awal terhadap masalah yang mungkin muncul. Sebagai contoh, jika terjadi perubahan mendadak dalam proses produksi, misalnya peningkatan berat molekul karena kesalahan sistem, revisi dapat mengatur ulang laju peningkatan berat, laju umpan untuk mengembalikan proses ke target. Sementara itu, SPC dapat digunakan untuk mendeteksi adanya penyebab yang tidak biasa melalui grafik kontrol seperti EUMA yang lebih sensitif terhadap perubahan kecil sekalipun. Dengan menggabungkan keduanya, perusahaan dapat memperoleh manfaat dari pengendalian yang stabil melalui FPC dan deteksi secara penjagaan masalah proses melalui SPC. Berikut merupakan bagian proses SPC dan EPC. Selanjutnya yaitu pembahasan soal, yaitu untuk yang pertama terdapat pembahasan soal pada 12.2, yaitu mengenai data pada tabel 12.1. Buatlah grafik penyesuaian terbatas dengan menggunakan lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10. Lalu bandingkan kinerja grafik ini dengan grafik pada tabel 12.1 dan gambar 12.12. Nah, di sini terdapat data tabel 12.1 yang diperoleh sebagai berikut. Lalu untuk gambar 12.12 sebagai berikut. Kemudian dengan menggunakan software Python, maka diperoleh output yaitu next. Nah, ini untuk output yang diperoleh dengan menggunakan lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10. Di mana dari output yang dihasilkan maka dapat dibandingkan dengan tabel 12.1 dan gambar 12.12. Next. Nah, pada tabel 12.1 dan gambar 12.12 itu menggunakan nilai lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10. Sedangkan pada grafik di atas atau output yang sudah dihasilkan, itu menunjukkan bounded adjustment chart dengan parameter lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10. Maka akan dibandingkan performa grafik ini dengan grafik tabel 12.1 dan gambar 12.12. Untuk yang pertama yaitu jumlah penyesuaian. Grafik lambda sama dengan 0,3, L sama dengan 10, itu lebih banyak penyesuaian dibandingkan grafik dari gambar 12.12. Hal ini dikarenakan lambda lebih besar, yaitu 0,3 vs 0,2, menyebabkan EUMA merespons lebih cepat terhadap perubahan, sehingga lebih sering menyentuh batas. Lalu untuk gambar 12.12, yaitu pada lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10, itu hanya menerima penyesuaian selama 50 waktu. Lalu yang kedua, yaitu variabilitas output yang telah disesuaikan atau adjustment output. Grafik lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10, output yang telah dihasilkan disesuaikan, yaitu garis biru, tampak lebih stabil, terutama setelah titik T sama dengan 30. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penyesuaian lebih sering, variabilitas lebih terkontrol. Next. Sedangkan pada gambar 12.12, output masih memiliki variabilitas yang lebih besar di awal tapi menurun setelah beberapa penyesuaian besar. Lalu yang kedua, performa vs efisiensi penyesuaian. Grafik pada lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10 lebih agresif dalam menstabilkan proses, tapi mengorbankan jumlah penyesuaian. Lalu pada gambar 12.12 yaitu lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10 itu lebih efisien atau lebih sedikit penyesuaian, tapi membiarkan fluktuasi lebih lama. Next.
Dari perbandingan tersebut, maka dapat disimpulkan pada grafik lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10, respon EUMA lebih sensitif, sedangkan pada gambar 12.12, yaitu lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10, itu lebih lambat atau resisten. Pada grafik lambda sama dengan 0,3, L sama dengan 10, jumlah penyesuaiannya lebih banyak. Namun pada lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10 hanya 5 kali. Lalu pada grafik lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10, reduksi variabilitas lebih cepat dan agresif. Namun pada lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10, reduksi variabilitasnya bertahap. Kemudian pada grafik lambda sama dengan 0,3 dan L sama dengan 10, efisiensi penyesuaian rendah atau lebih sering. Pada lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 10, efisiensi penyesuaian tinggi atau lebih hemat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu soal kedua. Pertimbangkan pengamatan yang ditunjukkan pada tabel 12E.1. Target dari proses ini adalah 200. Tabel 12E.1 sebagai berikut. Next. Kemudian untuk kasus yang pertama, susunlah suatu pengendali integral untuk proses ini. Asumsikan bahwa gain untuk variabel penyesuaian adalah G sama dengan 1,2 dan anggap bahwa lambda sama dengan 0,2. Dalam prosedur peramalan EUMA akan memberikan prediksi satu langkah ke depan yang memadai. Kita tahu bahwa target yaitu Y0 hat itu sama dengan 200. Kemudian parameter kontrik yaitu G sama dengan 1,2. Parameter EUMA yaitu lambda sama dengan 0,2. Kemudian nilai prediksi menggunakan EUMA dapat dihitung dengan rumus YT hat sama dengan lambda YT-1 plus 1 min lambda dikali YT-1 hat. Kemudian sinyal penyesuaian atau adjustment setiap kali YT hat berbeda dari target menggunakan rumus pengendalian integral yaitu XT sama dengan XT-1 plus G target min YT hat. Kemudian dengan XT itu merupakan output hasil penyesuaian dan X0 itu bisa diasumsikan 0 atau output awal. Next. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan Python dengan sintaks sebagai berikut. Atas. Setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan Python, diperoleh nilai YT, YT hat, dan XT pada masing-masing T sebagai berikut. Untuk kasus kedua, yaitu seberapa besar pengurangan variabilitas terhadap target yang dicapai oleh pengendali integral ini. Mengukur penurunan variabilitas dari data asli, yaitu YT, ke hasil setelah dikendalikan, atau XT. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama variansi dari data pengamatan asli, atau YT, dihitung dengan rumus var YT sama dengan 1 per N-1, sigma YT min Y hat kuadrat. Kemudian varians dari sinyal penyesuaian, atau XT, dihitung dengan rumus var XT sama dengan 1 per N-1, sigma XT min X bar kuadrat. Kemudian XT itu dianggap sebagai output proses setelah pengendalian dilakukan. Kemudian perbandingan hasilnya, jika var XT kurang dari var YT, berarti pengendali integral berhasil mengurangi variabilitas. Dengan pengurangan yaitu sama dengan 1 min var XT per var YT kali 100%. Kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan Python agar lebih mudah dengan sintaks sebagai berikut. Kemudian diperoleh output varians YT
atau tanpa kontrolnya itu 467,81, variansi XT setelah kontrol itu 274.051,25, dan pengurangan variabilitas sebesar minus 58.481,46%. Next. Dengan variansi data observasi tanpa kontrol sebesar 467,81 dan variansi setelah kontrolnya sebesar 274.051,25 serta pengurangan variabilitasnya sebesar minus 58.481,46% yang menunjukkan bahwa pengendali justru memperburuk kestabilan proses sehingga pengendali integral yang diterapkan dengan parameter G sama dengan 1,2 dan lambda sama dengan 0,2 tidak berhasil mengurangi variabilitas terhadap target. Justru sebaliknya, terjadi peningkatan variabilitas yang sangat besar. Kemudian, untuk kasus ketiga, ulangi bagian A dan B dengan asumsi bahwa lambda sama dengan 0,4. Perubahan apa yang terjadi pada variabilitas terhadap target dibandingkan dengan hasil yang diperoleh saat menggunakan lambda sama dengan 0,2. Next. Kemudian kita coba dengan sintaks dengan lambda sama dengan 0,4 sebagai berikut. Kemudian kita peroleh nilai YT, Y hat, dan XT dengan masing-masing T sebagai berikut. Kemudian kita peroleh juga untuk varians YT atau tanpa kontrolnya sebesar 467,81, variansi XT atau setelah kontrolnya sebesar 379.934,75, dan pengurangan variabilitasnya sebesar minus 81115,22%. Kemudian setelah mengulangi prosedur pengendalian integral dengan menggunakan nilai lambda sama dengan 0,4, kita peroleh hasil bahwa variansi data asli atau tanpa kontrol sebesar 467,81 sama seperti sebelumnya, yaitu dengan lambda 0,2. Kemudian variansi kontrolnya sebesar 379.934,75 dan pengurangan variabilitas sebesar minus 115,22%, artinya variabilitas meningkat drastis. Jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya, pada lambda 0,2 yang menghasilkan variansi XT sebesar 274.051,25, maka variabilitas setelah kontrol justru menjadi lebih besar dengan lambda sama dengan 0,4. Ini menunjukkan bahwa meskipun nilai lambda itu lebih besar, membuat EUMA lebih responsif. Kombinasi dengan gen G sama dengan 1,2 menyebabkan sistem semakin tidak stabil. Artinya, pengendali semakin agresif terhadap fluktuasi yang menyebabkan amplifikasi kesalahan. Sehingga penggunaan lambda sama dengan 0,4 itu justru meningkatkan variabilitas lebih parah dibanding pada lambda 0,2. Meskipun peramalan EUMA menjadi lebih responsif, tetapi hasil akhir menunjukkan bahwa pengendali integral itu menjadi kurang efektif dan tidak stabil pada parameter tersebut. Untuk soal selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada soal 12.7 yaitu digunakan pada data latihan 12.6 untuk membangun bounded adjustment chart. Gunakan parameter lambda sama dengan 0,2 dan tetapkan L sama dengan 12. Bagaimana kinerja bounded adjustment chart jika dibandingkan dengan prosedur penyesuaian kendali integral pada bagian A pada latihan 12.6. Jadi, pada soal ini kita akan mengetahui bagaimana kinerja bounded adjustment chart jika dibandingkan dengan prosedur penyesuaian kendali integral. Jadi penyelesaiannya yaitu yang diketahui parameter yang digunakan, lambdanya sama dengan 0,2 dan L-nya sama dengan 12. Menggunakan software R, kita untuk mencari nilai EUMA. Diketahui nilai EUMA sebagai berikut. Next, lanjut ke bawah.
Jadi dari nilai EUMA tersebut dapat diketahui bahwa standar defisiasi dari error sigma sama dengan akar 1/n-1, sigma I sama dengan 1 sampai N, ET kuadrat sama dengan akar 1/50-1 dikali 15 kali 80 kuadrat ditambah min 7,36 kuadrat ditambah min 7,86 kuadrat ditambah titik sampai hasil yang terakhir tadi yaitu min 10,70 kuadrat sama dengan hasilnya 13,71. Jadi diketahui bahwa nilai defisiasi dari error adalah 13,71. Selanjutnya dicari nilai standar defisiasi EUMA. Diketahui sigma Z-nya sama dengan sigma akar lambda per 2 min lambda sama dengan akar 0,2 per 2 min 0,2 sama dengan hasilnya 4,57. Jadi diketahui nilai standar defisiasi EUMA adalah 4,57. Nah, selanjutnya dicari untuk nilai UCL-nya sama dengan L dikali sigma Z sama dengan 12 dikali 4,57 sama dengan 54,85. Dan nilai LCL-nya sama dengan min UCL. Itu sama dengan min 54,85. Next ke bawah. Nah, lalu menggunakan software R juga diketahui bahwa bounded adjustment chart-nya dengan lambda 0,2 dan L-nya sama dengan 12 sebagai berikut. Jadi untuk interpretasinya, bounded adjustment chart yang dihasilkan menggunakan parameter lambda sama dengan 0,2 dan L-nya sama dengan 12 menggambarkan fluktuasi nilai EUMA dari error, yaitu selisih antara nilai aktual YT dan nilai prediksi YHT. Grafik ini memvisualisasikan apakah sistem prediksi berada dalam kendali atau mengalami penyimpangan sistematis. Dari grafik tersebut, terlihat bahwa seluruh titik EUMA berada di dalam batas kendali atas UCL dan batas kendali bawah atau LCL. Hal ini menunjukkan bahwa sistem prediksi berada dalam kondisi statistik terkendali. Artinya tidak terdapat penyimpangan yang signifikan secara konsisten dari nilai target, yaitu Y-hat 0 sama dengan 200. Titik-titik EUMA cenderung berfluktuasi mendekati garis tengah atau mean, yang berarti bahwa error dari sistem prediksi relatif kecil dan tidak menunjukkan pola penyimpangan ekstrim dan tren yang membahayakan. Dibandingkan dengan prosedur penyesuaian kendali integral pada hasil dari latihan 12.6, bounded adjustment chart lebih unggul dalam aspek monitoring kestabilan sistem prediksi, sedangkan prosedur kendali integral lebih unggul dalam hal penyesuaian korektif secara langsung. Oleh karena itu, kombinasi keduanya dapat digunakan secara komplementer dalam sistem pengendalian prediksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Irania. Selanjutnya, soal 12.10, gunakan data pada latihan 12.9 untuk membuat grafik penyesuaian terbatas. Gunakan lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 4. Bagaimana kinerja grafik penyesuaian terbatas relatif terhadap prosedur penyesuaian kontrol integral di bagian A dari latihan 12.9. Berikut latihan data pada latihan 12.9. Selanjutnya, penyelesaiannya dengan parameter lambda sama dengan 0,2 dan L sama dengan 4 diperoleh nilai EUMA sebagai berikut. Nah, dari tabel tersebut, dihitung standar deviasi dari error dengan rumus sebagai berikut yang menghasilkan nilai sebesar 14,95. Kemudian, hitung standar deviasi EUMA ya, dengan hasil 4,98. Kemudian UCL sebesar 19,93 dan LCL sebesar negatif 19,93. Selanjutnya ada grafik penyesuaian terbatas
Dengan interpretasi, grafik penyesuaian terbatas menunjukkan nilai prediksi gangguan EUMA yang bergerak mengikuti dinamika proses sepanjang periode pengamatan. Pada beberapa titik, terutama setelah periode ke-40, nilai EUMA melewati batas kendali bawah yang telah ditentukan sekitar negatif 19,93. Hal ini menandakan adanya gangguan signifikan pada proses yang menyebabkan output berada jauh di bawah target. Melewati batas kendali bawah ini merupakan sinyal kuat bahwa proses tidak terkendali secara statistik dan memerlukan tindakan penyesuaian segera untuk mengembalikan proses ke kondisi normal. Sebelumnya, nilai EUMA bergerak di dalam batas kendali, menunjukkan kondisi proses yang relatif stabil meskipun terdapat fluktuasi dan tren penurunan. Dengan adanya pelampauan batas kendali bawah, grafik penyesuaian terbatas efektif dalam mendeteksi gangguan besar yang mungkin tidak langsung terdeteksi oleh pengontrol integral yang cenderung merespon secara lambat dan terus mengakumulasi error. Oleh karena itu, grafik ini sangat berguna sebagai alat monitoring untuk memberikan peringatan dini agar operator dapat melakukan koreksi proses secara tepat waktu dan mencegah kerusakan atau penurunan kualitas lebih lanjut. Kesimpulannya, meskipun sebagian besar periode proses terkendali, pelampauan batas kendali bawah mengindikasikan perlu evaluasi dan tindakan korektif segera agar proses kembali stabil dan sesuai target. Baik, berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.